Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi anak-anak yang baru menonton video ini. Sebelum kita belajar untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, ya Bapak pimpin ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini. Masih tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dan hari ini untuk pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran yang kedua, materi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, dasar-dasar gerak tari Bungong Jeumpa. Kemudian yang kedua, keberagaman Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yuk sedikit mengulang pelajaran yang kemarin. Kemarin banyak tugas ya. Ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Ini contoh dari bacaan yang kalian baca. Kemarin itu sudah Bapak berikan contohnya, contoh gagasan pokok dan contoh gagasan pendukung seperti yang ada di papan tulis ini. Ya. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Letak gagasan pokok bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir, atau menyebar seluruh bacaan. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ya, kemarin tugasnya gagasan pokok kamu cari di setiap masing-masing paragraf, kemudian diikuti 2 gagasan pendukung. Ya. Seperti penjelasan ini, gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, asal daerah dan ciri khas daerah. Kemarin ada yang tanya, Pak, itu teman sekelas atau di dekatnya atau siapa? Pak Agus menjawab bebas. Ya karena apa? Agar anak-anak mengenal ciri khas daerah dari berbagai tempat. Bertujuan untuk mengetahui kekayaan budaya di negara kita dan mengetahui ciri khas daerah tersebut. Contohnya Aceh. Aceh dengan rumah adat yang namanya Rumoh Aceh. Ada lagu Bungong Jeumpa. Tariannya Saman. Ini contoh gambarnya. Ada rumah apa? Rumoh Aceh, namanya Rumoh Aceh. Rumahnya namanya Rumoh Aceh. Kemudian tariannya ini tarian Saman. Selanjutnya ada Papua. Ini contoh yang kedua. Papua dengan rumah adat yang namanya Honei. Makanan khas sagu. Tariannya Selamat Datang. Ini khas sagu seperti bubur ya. Kemudian rumahnya itu seperti kalau kalian menonton televisi, kartun-kartun juga banyak. Kemudian ada tarian Selamat Datang. Itu terlihat ada yang menunduk, itu menjamu. Indonesia itu terkenal dengan ramahnya, ya ramah. Akhirnya disebut dengan negara timur yang terkenal ramah. Selanjutnya, sikap menghargai keberagaman. Ini ada 5 contoh yang Bapak berikan, yaitu belajar dan bermain bersama teman yang beda suku bangsa. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Kita pelajari
kita nikmati kebudayaan dari daerah-daerah lain. Kemudian yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan kekurangan. Kalian harus bangga di Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya. Kemudian yang keempat, mengadakan pentas seni untuk menunjukkan seni budaya setiap suku. Dulu pernah ada lomba ya, tingkat Asia, itu menunjukkan kita tuh mempunyai tarian yang sangat indah. Lanjut nomor 5, sikap toleransi. Menahan diri, sikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Selanjutnya, sikap tidak menghargai keberagaman. Ini ada 5 juga yang Bapak beri. Hanya mau bekerja sama dengan teman yang sesuku dan daerah asal saja. Yang kedua, hanya mau mempelajari dan menikmati kebudayaan sendiri. Yang ketiga, menganggap budaya dari daerah lain kurang bermutu. 4, menganggap suku sendiri yang terbaik dan suku lain bukan yang terbaik. Yang kelima, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, itu sikap yang perlu kita hindari, tidak menghargai keberagaman. Selanjutnya materinya yaitu tentang sumber bunyi. Ya, ini ada gambar alat musik dipukul, akhirnya terdengar oleh telinga manusia. Bunyi berasal dari sumber bunyi, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, mana toh itu yang Bapak kasih lingkaran merah itu menghasilkan sumber bunyi yang dipukul. Kemudian bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kalau tidak bergetar ya tidak akan menimbulkan bunyi. Ya, getaran dipancarkan melalui zat perantara, udara, tembok, batu dan lain-lain. Benda-benda yang ada di sekitar ini sebagai perantara, bahkan udara pun menjadi perantara sehingga sampai ke telinga kita. Ya, ini yang ada warna oranye ini yang Bapak lingkari itu getaran yang dipancarkan kemudian sampai ke telinga kita. Ada istilah yaitu frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik. Tek ter tek ter tek, itu getaran dalam 1 detik itu frekuensi. Kemudian bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. Oleh karena itu kalau kalian itu mendengarkan musik, oh sangat indah, sangat bagus dan itu nada, ya ada nada-nadanya. Kemudian kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. Besar kecilnya simpangan getaran disebut amplitudo. Gambarnya ini. Ini secara mendalam, secara detail itu besok kalau sudah di SMP ya, mempelajari tentang amplitudo, gambarnya seperti itu. Selanjutnya tujuan pembelajaran untuk pembelajaran yang kedua, yaitu siap ya untuk hari ini. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerak tari Bungong Jeumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Dari mana tadi Bungong Jeumpa? Betul, dari Aceh ya. Yang kedua, setelah melihat contoh, siswa mempraktekkan dasar-dasar gerakan tari Bungong Jeumpa posisi tubuh berdiri, diiringi hitungan dari guru dengan benar, tetapi nanti diiringi oleh orang tua atau kakak atau ibu. Ya masih orang tua tadi ya, ibu, bapak, boleh tetangga atau siapa yang ada di situ minta tolong diiringi. Ya kalau tidak ya ngomong sendiri juga boleh, tidak apa-apa. 1, 2 gitu seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Dan terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, yang pertama, siap-siap. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jeumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar.
Buka halaman buku siswa halaman 25 ya. Ini keberagaman budaya Indonesia, itu halaman 25 ada tarian Bungong Jeumpa dari Aceh. Yang kedua itu buku siswa halaman 26 sampai 27. Ada tarian seperti itu, diperhatikan. Setelah itu ada tugas. Tirukan semua gerakan ya, dari gerakan A, gerakan B dan seterusnya. Semua gerakan itu difoto, kemudian dikirim ke Pak Agus. Ingat, memakai seragam sekolah yang rapi. Kenapa? Nanti kalau pakai pakaian rumah, nanti ada yang warnanya kuning, hijau, biru dan lain sebagainya, tidak terlihat seperti anak sekolah ya. Pakai pakaian sekolah, seragam sekolah, kemudian praktekkan gerakan-gerakan. Kalau difoto ya nggak usah gerak, kalau pas posisinya benar foto, posisi benar difoto dan sebagainya ya, dan seterusnya. Lanjut, tujuan pembelajaran yang ketiga, mencari informasi, mampu mempresentasi keberagaman Indonesia. Buka halaman 28 sampai 29. Ini seperti yang ada di bukumu. Tugas ya, identifikasi keberagaman berikut. Silahkan nanti kalau bingung bertanya ya, boleh, bisa lewat internet, bisa lewat buku atau manapun sumbernya, bebas. Tapi lebih enaknya itu memakai internet, karena kalian bisa menjelajah ke seluruh Indonesia. Lanjut, yang terakhir, setelah berdiskusi nanti bisa bertanya dengan orang tuamu, kakakmu atau siapapun yang di sekitar kamu. Siswa mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Di buku kalian dibuka halaman 29 sampai 30 ya. Ini contoh gambarnya. Di bukumu sudah ada tugas. Ini dia, kerjakan di buku ya. Nanti seperti kemarin itu, di foto tugas ditulis dengan rapi ya, difoto kirim ke Pak Agus. Ingat, dikasih nama. Waktu foto itu, ini punya siapa, ini punya siapa, gitu ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa seperti kemarin, tanya orang sekitar kalian. Kalau bingung, paling enak ini, cari di internet ya. Dah, gitu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar meskipun di rumah. Sabar dan ikuti protokol kesehatan. Apa tuh protokol kesehatan itu? Ingat, keluar rumah memakai masker. Pak, kok Pak Guru tidak memakai masker? Kan ini di dalam rumah, tidak apa-apa. Kalau kalian sakit flu, batuk, ya pakai. Ya, nanti takutnya menularkan ke adik kalian, kakak kalian, ibu, bapak, dan lain sebagainya. Pakai masker kalau waktu batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kemudian, cuci tangan setelah dari luar. Kalau main, tapi jangan jauh-jauh, nggak boleh. Di luar rumah, dari teman, itu balik cuci tangan. Ingat ya, keluar memakai masker, balik ke rumah cuci tangan. Pergi ke tempat teman juga seperti itu, cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan ya, seperti itu. Kemudian hindari berkerumun. Kamu harus memberi jarak minimal 1,5 ya. Ingat, itu protokol kesehatan selalu dilaksanakan. Sekian dari Bapak. Jika banyak materi yang kurang untuk disampaikan ke anak-anak, Bapak mohon maaf, nanti bisa tanya lewat WA ke Pak Agus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.